Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eli Rahmayati Pohan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Di sini saya akan menjelaskan materi lembaga keuangan syariah tentang Al-Qard. Ada yang tahu pengertian Al-Qard? Ya, benar sekali. Al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan kepada manusia, tapi mengharapkan imbalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad Al-Qard merupakan sebuah akad di mana bank tidak menarik keuntungan atau bersifat tolong-menolong, karena bank tidak menarik keuntungan kepada nasabah. Hanya saja tujuannya untuk memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Akad Al-Qard ini hanya bersifat bantuan kebajikan dari bank ke masyarakat yang membutuhkan. Dalam akad Qard, nasabah hanya membayar sejumlah uang yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dengan jumlah yang sama. Akad Qard termasuk akad kebaikan atau akad tabaruk. Contohnya, Jihan meminjamkan uang kepada Putri 500.000. Lalu Jihan meminjamkan kepada Putri dalam tenggang waktu 3 bulan dan melakukan ijab kabul. Lalu dalam 3 bulan si Putri langsung mengembalikan uang Jihan tersebut tanpa membayar imbalan apapun. Ada landasan syariat tentang Al-Qard di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yu'ridullahi qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang artinya, barang siapa yang meminjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikan berlipat-lipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Nah, sungguh besar balasan Allah di dalam surat Al-Hadid. Di dalam dunia perbankan, akad Qard dapat diaplikasikan sebagai pertama, sebagai produk pelengkap pada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafitasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Yang kedua, sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, Misalnya membeli rumah dan pihak yang menjual rumah ini meminta DP terlebih dahulu. Jadi nasabah tidak punya uang atau modal, lalu meminjam kepada pihak bank dan melakukan kesepakatan. Dan sedangkan ia atau nasabah ini tidak menarik dananya, misalnya uang tersimpan dalam bentuk deposito. Kan deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah, dan deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Ketiga, produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Pihak bank hanya mengasih modal dan nasabah menjalankan atau membangun proyek-proyek usaha kecil tersebut. Ada yang tahu skema Al-Qard? Berikut saya akan menjelaskan skema Al-Qard. Di dalam skema Al-Qard yang dapat kita lihat bersama, nasabah mengajukan permohonan Qard atau perjanjian Qard. Setelah itu, bank menganalisa atau mengecek-ngecek data-data atau syarat-syarat. Setelah itu, bank memberikan modal kerja atau pinjaman 100% atau proyek usaha kepada nasabah, dan nasabah hanya sebagai tenaga atau keahlian dalam usaha tersebut. Pihak bank hanya saja ngasih modal atau modal kerja, dan setelah itu proyek usaha tersebut mendapat keuntungan atau usaha yang dibiayai 100% milik nasabah.
bukan milik bank. Dan jika nasabah sudah kembali modal di dalam proyek usaha tersebut, bila mana pembiayaan telah jatuh tempo sesuai kesepakatan yang dibuat oleh bank dengan nasabah, maka pinjaman wajib dikembalikan oleh nasabah ke bank tanpa imbalan apapun. Berikut itulah skema Alquote. Bagaimana? Apakah kalian mengerti penjelasan saya tentang akad Alquote? Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Mohon maaf jika